Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Kabar baik teman-teman hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Gusti Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Allow me to introduce myself. My name is Fabi Toriki Rama and I will be the lecturer of the course named Philosophy of Islamic Education. Jadi perkenalkan, nama saya Fabi Toriki Rama dan saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. First, we are going to talk about the course. Kita akan mengulik sedikit tentang course ini itu apa. The course will have 2 credits. Jadi mata kuliah ini memiliki 2 SKS ya, bobotnya 2 SKS. And 2 credits equals 100 minutes. Dan 2 SKS itu setara dengan 100 menit tatap muka. Oke ya. Jadi kalau dikonversikan menjadi jam, maka kurang lebih sekitar 1 jam 40 menit. And this course will last for 16 weeks. Jadi mata kuliah ini akan berlangsung selama 16 minggu atau 16 pekan ya. And it will be conducted every Wednesday on 7 until 8:40 AM dan akan dilaksanakan setiap hari Rabu pada jam 7 atau pukul 7 hingga pukul 8.40 pagi teman-teman ya. Jadi itu jadwal mingguannya, kita akan melaksanakan perkuliahannya sesuai jadwal yang telah tertera di Syakat. Sudah pada buka Syakat kan? Nanti bisa dicek lagi misalkan teman-teman masih belum terbiasa untuk berdialektika dengan Syakat. Siap. The next we'll talk about the contract. Yang kedua kita akan berbicara soal kontrak perkuliahan. Pertama, maksimal absen 3 kali. Jadi teman-teman hanya punya kesempatan 3 kali tidak hadir tanpa keterangan ya, berbeda dengan kalau sakit ataupun izin. Kalau ada keterangan yang jelas maka tidak termasuk dalam kategori absen. Nah, kalau absennya itu melebihi 3 kali maka mohon maaf dengan hormat tidak boleh mengikuti ujian akhir semester, yang mana teman-teman bisa tidak lulus mata kuliah ini. Second, we have individual paper and collective paper. Kita punya tugas berupa paper individu dan juga paper kelompok. Ini kita sebutnya assignment ya. Jadi teman-teman nanti akan memiliki tugas individu dan juga tugas kelompok. Not to mention UTS dan UAS juga ya. Jadi jangan sampai lupa di sini exam atau pengujiannya ada pada UTS dan UAS. Komponen dari paper individu ini adalah 15%. Kemudian collective paper juga 15% bobotnya. UTS 30% dan UAS 40%. Sehingga kalau kita total to sum up it equals 100%. Setara dengan 100% kuantitasnya. Ada yang ditanyakan? Jelas ya ketentuannya? Masih semangat untuk mengikuti kuliah hari ini? Semangat, siap. Okay, now we're going to talk about the introductory lecture of Philosophy of Islamic Education. Jadi kita akan menerangkan, saya akan menerangkan tentang introductory. Jadi masih sifatnya pengantar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang perlu teman-teman ketahui dalam materi filsafat pendidikan Islam ini cukup kuasai 3 komponen dasar dalam mendialektikan segala sesuatu. Apa 3 komponen dasar tersebut? First is epistemology.
Apa itu Pak epistemologi? Nanti kita akan jelaskan ya pelan-pelan. And then second one is ontology. The third and last, of course, is axiology. What are those terms? Ini istilah apa, Pak? Oke, kita jelaskan satu persatu, teman-teman. Pertama, epistemologi. Nah, epistemologi itu areanya atau mungkin domainnya itu ada pada empiris. Kalau ontologi domainnya ada pada rasio, teman-teman, atau akal. Kalau aksiologi itu transenden, bicara soal rasa yang itu sudah tidak dapat diakses oleh akal maupun perbuatan lahir. Apa Pak ini Pak? Saya masih tidak paham. Baik, kita kasih contoh. Katakan dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini, itu kan banyak komponennya ya dalam pendidikan Islam. Ada guru, ada peserta didik atau murid, ada kurikulum, ada sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita ambil contoh satu. Empiris atau epistemologi itu berbicara soal metode atau cara atau pergerakan, wasilah, dan sebagainya, yang intinya ada dinamika di dalam epistemologi, ada perbuatan. Contoh, peserta didik ditinjau dari epistemologi. Peserta didik itu melakukan kegiatan apa, metode apa? Sekolah kan? Dia sekolah, dia belajar. Nah, secara epistemologi peserta didik itu melakukan kegiatan belajar. Untuk apa? Nah, untuk apa? Itu mencapai ontologi. Jadi ontologi itu bisa dikatakan inti, bisa dikatakan juga tujuan, bisa juga dikatakan maksud, misi, dan seterusnya. Jadi tujuan dari belajar ya supaya dia paham tentang ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, dan juga tentunya paham tentang nilai-nilai kebaikan di dalam masyarakat. Nah, jadi setelah dia melaksanakan epistemologi, dia akan sampai ke ontologi. Oh, ternyata saya sekolah itu tujuannya biar pintar ya, biar saya punya akhlak baik ya. Nah, itu kan ada dalam rasio, pinter, akhlak baik. Itu kan soal rasio, pemahaman. Tapi kalau empiris ini kan wasilahnya atau pergerakannya. Nah, setelah dia paham bahwa tujuan dari sekolah itu untuk kebaikan, untuk kecerdasan, maka ada step selanjutnya, yakni menjelma menjadi rasa, menjelma menjadi karakter. Juga bisa dikatakan menjelma menjadi pengalaman. Ketika berbuat baik, misalkan saya di sekolah Pak diajarkan kalau misalkan menemukan uang itu dikembalikan ke orang yang bersangkutan kalau memang identitasnya jelas. Kalau memang tidak jelas ya sudah kita taruh di masjid atau seperti apa itu. Dia melakukan itu karena tahu bahwa hal tersebut tujuannya bagus. Dan setelah melaksanakan, mengembalikan kepada orang yang bersangkutan, dia merasa bahwa saya ternyata enak ya berbuat baik, saya ternyata bisa bahagia berbuat baik. Nah, aksiologi ini rasa. Kalau seorang peserta didik sudah mampu mencapai derajat rasa, yang mana kebaikan itu sudah menyatu dalam pengalaman dan karakternya, maka akan menjadi peserta didik yang berhasil. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari salah satu tema atau kajian dalam filsafat pendidikan Islam. Kalau misalkan kita kasih contoh yang lain yang lebih mudah, misalkan kita mau melakukan perjalanan naik bis ke Madiun. Berarti kan naik bis itu metodenya, tujuannya itu ke Madiun, dan setelah sampai Madiun itu kan kita mengalami hal-hal yang lain. Misalkan ternyata Madiun itu kotanya luas, ternyata Madiun itu kotanya panas, dan seterusnya. Nah,
keseluruhan kehidupannya, tidak hanya filsafat pendidikan, itu sebenarnya bisa dilihat dari 3 aspek ini. Jadi itu pengantar untuk perkuliahan kali ini teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup? Baik, untuk itu kita tutup. Thank you for today. I hope you can enjoy all the material I have delivered to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.